Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan apakah riset keyword masih relevan pada saat ini di era AI yang sudah ada di mana-mana, di Google dan di pencarian itu, apakah riset keyword itu masih relevan? Nah, kalau menjawab relevan atau tidaknya itu adalah jawabannya pasti tetap relevan ya, kata kunci. Tapi fokusnya itu berbeda dengan dulu. Kalau sebelumnya keyword atau kata kunci itu kan fokusnya kita nyari ke volume yang tinggi, dan keyword itu nyari yang mudah gitu kan ya. Keyword yang tinggi, volume tinggi, volume pencarian tinggi dengan persaingan yang rendah. Tetapi kalau saat ini keyword itu juga harus bisa memahami niat dari pengguna, lalu konteksnya apa, dan ada hubungan antar topik. Jadi kenapa seperti itu? Karena mesin pencari yang didukung AI seperti Google SGE, Gemini hingga ChatGPT itu kan sudah makin pintar. Mereka juga membaca setiap kata yang kita tuliskan di web atau blog itu. Terus tidak hanya itu, search engine itu juga sekarang itu bisa menangkap dari maksud penulisan, gaya bahasa, dan hubungan antara ide. Artinya itu tadi, kembali lagi, untuk saat ini riset kata kunci itu tidak hanya sekedar kita mencari volume dan persaingannya aja. Nah, lalu kita mulai lagi kembali ke sini ya, kembali ke masalah keyword itu ya. Nah, keyword yang berdasarkan niat tuh yang seperti apa sih sebenarnya? Atau kalau bahasa kerennya itu search intent ya, pencarian berdasarkan minat. Jadi yaitu tadi yang seperti yang saya bicarakan tadi, SEO itu sekarang bukan tentang orang itu mencari apa, tapi kenapa mereka mencari. Nah, ini ada hubungannya juga nanti jika disambungkan dengan customer journey. Jadi orang, user atau pembeli itu kan bertahap ya, dari dia mencari informasi dulu, terus langkah selanjutnya adalah mungkin membandingkan, lalu mungkin baru beli. Atau mungkin ada juga yang memang dia sudah tahu produknya, dia lalu langsung mencari mana sih tempat membeli produk itu yang mungkin yang murah atau yang baik gitu ya. Nah, ada 4 tipe niat atau intent dalam pencarian yang penting untuk dipahami. Yang pertama itu adalah informasional. Keyword informasional berarti tujuannya itu adalah orang itu mencari informasi atau jawaban ya. Mereka pakai Google untuk mencari jawaban atau informasi. Nah, contohnya adalah apa itu digital marketing, terus cara membuat website gratis, lalu ada juga mungkin cara membuat bakso dan lain sebagainya. Jadi cirinya itu biasanya pakai kata cara, apa itu, kenapa, dan tips. Itu pasti orang itu mencari tentang informasi. Nah, lalu yang kedua itu adalah navigasional. Berarti user itu, pembaca sudah tahu dia mau mencari apa, misal Blogspedia gitu kan ya, atau mungkin mencari Nike gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, biasanya orang itu akan mengetik dengan menyebut nama
nama brand atau aplikasi atau website langsung di pencarian. Selanjutnya itu adalah ada yang namanya search intent dengan niat transaksional. Berarti seperti yang tadi saya sempat sampaikan, user itu sudah siap akan beli karena dia sudah tahu barangnya, sudah mendapatkan cukup informasi, maka dia mencari. Ciri dari kata yang digunakan itu biasanya adalah seperti beli, lalu daftar, lalu harga. Nah, contohnya kan beli iPhone 15 Pro Max yang murah, di mana dia dicari. Lalu harga hosting, nih harga hoster ini buat teman-teman blogger atau teman-teman yang punya website tuh pasti kan harga hosting murah, itu biasanya kayak gitu juga ada. Nah, selanjutnya adalah niat untuk investigasi komersial atau dia melakukan riset sebelum membeli barang atau jasa seperti gitu. Ciri untuk kata-katanya biasanya mencari dengan tambahan kata itu terbaik, review, versus, dan rekomendasi. Contohnya seperti laptop gaming terbaik 2025 atau laptop Asus yang dengan harga 2 juta gitu kan, itu juga termasuk investigasi untuk mencari itu tadi. Nah, bedanya apa? Nah, kalau kita search di Google itu nanti ini di niat pencari itu, setiap niat pencarian itu pasti akan tampilnya akan berbeda. Contoh misal kita masuk ke Google, kita mau berniat untuk mencari informasi, berarti misal cara membuat website gini ya, ini aja lah pakai yang ini. Nah, otomatis dari AI overview-nya itu juga merangkum website yang menampilkan tentang cara membuat website. Ini ada panduan, ya kan? Terus yang ditampilkan di sini juga semua yang berhubungan dengan cara membuat website, entah itu artikel atau video dan lain sebagainya. Nah, kalau yang contohnya navigasional itu gimana? Pasti kalau kita ngetik bisa langsung Blogspedia gitu ya. Blogspedia langsung ini Blogspedia keluar. Ini ada sosmednya juga keluar di sini. Dan website-website lain yang mungkin menulis atau mengulas tentang Blogspedia itu di sini ada semua. Itu ini adalah contoh yang navigasional ya. Nah, transaksional itu yang bagaimana? Misal beli bakso terdekat gitu ya. Nah, kalau intensnya atau niatnya itu adalah membeli, dia akan otomatis menampilkan tempat, ada mungkin website atau marketplace yang dimana dia itu menjual bakso, atau ini juga ada juga rekomendasi warung bakso, ini juga ada, ya kan? Nah, bisa dilihat kan bedanya pencarian itu dengan menyesuaikan dengan minat. Jadi Google pun yang sering kita gunakan untuk mencari itu, dia sudah mengkategorikan keyword yang digunakan user sesuai dengan intentnya atau niatnya. Nih ya. Oke. Lalu lanjut ya. Selanjutnya pembahasan kedua itu adalah tentang, kalau tadi ada
pencarian berdasarkan intent. Hal lain lagi yang menjadi pembeda antara riset keyword yang dulu dengan sekarang itu adalah pencarian semantik atau semantic search. Apa itu pencarian semantik? Itu adalah semantik keyword terutama ya, itu adalah kunci atau kata kunci yang secara makna masih berhubungan dengan topik utama meskipun tidak persis sama dengan kata kunci target. Itu tadi kayak Google dan mesin pencari itu sudah memahami semantic search, yaitu kemampuan memahami konteks dan niat pencarian intent. Kayak contoh tadi ya, kalau kita nyari yang cara membuat website, nah ini tadi kelihatan di sini. Nah, misal ini di sini keywordnya kita pakai adalah cara membuat website, tapi di sini juga akan muncul panduan membuat website. Jadi ini adalah semantik ya, bisa dikatakan ini adalah semantik. Jadi tidak hanya menampilkan cara membuat website saja, tapi juga dia akan menampilkan panduan lengkap membuat website. Nah, cara belajar membuat website itu juga termasuk salah satu semantik dari cara membuat website. Jadi nggak terpaku hanya keyword cara membuat website saja yang kita pakai, tapi bisa kita gunakan variasi lain ya, itu namanya semantik ya, semantik. Nah ini contohnya kalau misal kita cari obat flu alami, nah Google itu tidak hanya menampilkan artikel atau website yang dia ada kata atau keyword obat flu alami, tapi dia juga akan menampilkan konten yang membahas tentang jahe, madu, istirahat, vitamin C, karena itu dipahami Google sebagai topik topik turunan dari obat flu alami gitu. Atau kalaupun kita salah ngetik dengan Optaful alami gitu kan ya, itu dengan ajaibnya Google juga akan mengerti maksud dari yang kita ketikkan, kita cari. Jadi kunci dari pencarian semantik ini adalah mesin pencari akan paham tentang konteks, bukan sekedar kata kunci. Mereka mengerti sinonim. Nah ini sinonim, variasi kata, dan hubungan antar topik. Mereka menghubungkan pencarian kita dengan informasi yang paling relevan meskipun kata yang dipakai berbeda. Tadi tentang pencarian semantik ya. Selanjutnya adalah yang harus diperhatikan lagi untuk riset kata kunci pada saat sekarang ini adalah SEO berbasis entitas atau entity based SEO. Kalau semantik tadi itu kan fokus ke makna, entity based itu fokusnya ke siapa atau apa yang dibicarakan. Bisa diartikan entitas itu adalah hal yang jelas dan bisa diidentifikasi. Itu bisa orang, bisa tempat, bisa produk, atau mungkin organisasi dan lain sebagainya. Jadi kayak semacam Google itu menyimpan dalam knowledge graph-nya, dalam servernya dia itu semacam kalau brain map ya kayak gitu ya, yang menghubungkan semua informasi di internet. Contoh misal kita ketik Bali itu di mata Google, itu bukan cuma kata, tapi itu adalah entitas dari pulau di Indonesia atau punya budaya tertentu atau destinasi wisata terkenal dengan pantai, pura, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal teman-teman bikin artikel tentang wisata di Bali, Google ini akan lebih melihat atau lebih percaya kalau kita juga membahas entitas terkait ada pantai Kuta, pantai
pura besaki, ubud, dan upacara nyepi. Jadi bisa dipahami ya. Misal anggap aja gitu, secara gampangnya, misal kita ngomongkan dengan wisata di Bali, kita jangan hanya membahas tentang wisata di Bali. Mungkin artikel pertama kita gunakan keyword wisata di Bali. Nanti kita bahas juga tentang Pantai Kuta, Pura Besaki, ada mungkin Ubud, upacara nyepi, dan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan wisata di Bali. Itu jadikan artikel yang berbeda. Nah, itu kalau di ini namanya topik cluster, jadi pengkategorian topik. Nah, kunci dari SEO berbasis entitas ini adalah menentukan entitas utama. Itu apa yang akan kita bidik, entah itu produk, topik, atau lokasi. Contohnya tadi kalau kita ingin membidik tentang wisata di Bali, berarti kita harus membahas juga tentang Pantai Kutanya, Pura Besaki, Ubud, dan lain sebagainya. Nah, buat konten yang juga membahas entitas terkait biar Google lihat dipaham keseluruhan topik. Jadi walaupun itu nanti jadinya terpecah-pecah, itu menjadi satu gabungan utuh dari pembahasan itu. Dengan begitu, blog atau website teman-teman itu juga akan authority-nya akan meningkat, akan dilihat lebih bagus. Oh, ternyata blog ini membahas tentang wisata di Bali, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya bilang, hubungkan semua artikel dalam topik cluster sehingga jadi paket pengetahuan lengkap. Gimana? Jelas ya? Nanti kalau memang belum jelas bisa diulangi lagi videonya. Selanjutnya kita akan membahas tentang AI yang mengubah cara pencarian. Jadi untuk saat ini AI itu bukan hanya mengubah, tapi mengguncang namanya cara orang mencari informasi. Ada survei yang menuliskan bahwa sekarang itu orang malah lebih banyak menggunakan ChatGPT daripada Google. Karena dengan menggunakan ChatGPT itu kita udah dapat jawaban langsung yang udah terangkum dari berbagai macam website. Jadi bisa lebih praktis. Cuman permasalahannya jika kita tidak selektif ya, hasil yang ditampilkan itu kadang masih perlu validasi. Jadi kita juga harus cross check juga, benar apa tidak yang dihasilkan itu jawabannya seperti itu. Jadi jangan terus 100% kita percaya bahwa hasil yang dihasilkan oleh AI itu memang benar seperti itu, sesuai dengan yang kita inginkan. Harus di cross check lagi. Nah, tren besarnya itu apa? AI overview Google itu kan memberi jawaban langsung, bisa bikin banyak pencarian berakhir tanpa klik atau zero click search. Jadi gini, AI overview. Nah, ini namanya AI overview dari Google ya. Jadi AI overview itu dia sudah merangkum dari berbagai macam website. Ini makanya di sini ada linknya, menjadi jawaban yang mungkin kita inginkan. Cuman efeknya adalah ada user yang udah membaca ini cukup, mereka tidak ngeklik ke website yang mereferensikan ini untuk membaca lebih jauh. Nah, itu yang dinamakan zero click ya. Zero click search itu kayak gitu. Jadi informasinya tampil di sini, cuman orang itu, user itu tidak mengklik link yang ada. Itu. Nah, lalu apalagi yang kedua itu adalah pencarian suara. Pencarian suara itu jadi kayak voice search itu kan ya. Sekarang kan Kak Siri, iPhone itu juga ada voice search. Terus Google Gemini itu di Android itu pun juga bisa pakai AI search. Itu semakin dominan. Nah,
rata-rata query yang digunakan atau keyword ya, gampangnya keyword yang digunakan itu menggunakan adalah long tail keyword seperti percakapan. Nah, itu bisa menjadi peluang buat teman-teman menulis dengan keyword-keyword panjang, nggak masalah gitu kan, nggak hanya keyword pendek aja, tapi gunakan juga, boleh menggunakan keyword panjang untuk kita menyasar ke voice search itu tadi. Pencarian multimodal itu apa sih? Jadi kita nggak hanya mencari teks. Kalau pakai AI itu kan kita sekarang juga bisa mencari gambar, Google Lens itu contohnya. Kita juga bisa mencari base suara. Nah, jadi misal kita nggak tahu ini, misalnya lagi di mall atau di tempat makan terus dengar lagu, kok asik lagunya, kita aktifkan Gemini atau mungkin Siri gitu kan di iPhone, kita perdengarkan lagunya, itu dia akan mencari lagu itu, siapa penyanyinya, apa judulnya, itu akan nanti ditampilkan. Itu namanya pencarian berbasis suara ya. Nah, akibatnya apa? Strategi SEO beradaptasi. Nah, SEO itu nggak hanya sekedar nantinya nulis aja sesuai keywordnya ini gitu, enggak, tapi di artikel yang kita buat kita juga harus bisa menjawab langsung pertanyaan, jadi tidak muter-muter gitu kan. Kita ingin menjelaskan tentang bakso adalah gitu kan, itu langsung to the point, bakso itu apa, nggak muter-muter lah kata-katanya. Lalu memakai bahasa alami yang natural karena berhubungan dengan voice search itu atau pencarian suara. Lalu mudah di scan dan diambil AI untuk cuplikan. Nah, ini juga masih kontroversi karena saat ini juga sebenarnya ada website atau mungkin ada cara yang kita bisa memblok crawling dari mesin-mesin pencari dari AI itu tadi. Itu sudah ada, mungkin nanti di lain kesempatan saya akan jelaskan tentang itu. Nah, strategi riset kata kunci modern atau strategi untuk riset kata kunci yang saat ini itu bagaimana sih gitu. Nah, tidak hanya lihat ke volume dan persaingannya. Ya, tetap kalau kita mencari itu awal memang harus dilihat volume dan persaingan, tapi berikan opsi lain. Kita harus memberikan pendekatan yang lain yang efektif dan bisa diterapkan untuk SEO saat ini. Mulai dari mana? Dari intent, niat pencarian itu. Kita mau membahas tentang apa? Informasi. Kalau kita blognya berisi tentang informasi, ya gunakan keyword yang berhubungan dengan informasi. Kecuali di blog itu kita jualan, silahkan gunakan keyword yang ada intentnya tentang jualan, ya kan? Lalu apalagi long tail keyword seperti tadi yang saya bilang, kata kunci yang punya frasa panjang, boleh 3 kata 4 kata tidak masalah ya. Biasanya keyword panjang itu punya persaingan yang lebih rendah, tapi kok punya konversinya tinggi. Selanjutnya adalah topik cluster. Buat topik cluster atau konten pilar. Jadi konten pilar itu kayak gini, misal blognya teman-teman itu membahas tentang wisata gitu kan. Nah, wisata di mana? Misal di Semarang gitu. Nah, di wisata Semarang itu adalah pilarnya di situ. Misal 10 tempat wisata di Semarang itu pilar. Baru nanti dipecah jadi subtopik, misal kayak ada Bandungan, Pantai Maron, terus mungkin Selosia dan lain sebagainya. Itu pecahannya ada di situ. Kota Lama itu juga termasuk jadi satu pecahan. Selanjutnya adalah optimasi suara dan visual. Buat konten yang ramah pencarian suara atau voice search ya. Lalu optimalkan gambar dengan
alt text. Nah, ini pernah juga banyak yang sudah menjelaskan bagaimana membuat alt text di gambar. Nah, itu bisa teman-teman nanti cari ya bahasan lain. Nah, itu strategi gampang atau strategi yang mungkin praktis yang bisa teman-teman terapkan di blog atau website teman-teman saat ini. Nah, penutupnya, kesimpulannya, riset kata kunci di tahun 2025 ini kan seperti yang saya tadi berulang kali bilang, itu kan tidak hanya sekedar mencari volume dan persaingan saja, tapi carilah kata yang sering dicari oleh orang dalam proses memahami manusia, membaca tren, membangun konten yang menyambung dengan kebutuhan mereka. AI itu memang pada saat ini memang lebih berperan banyak kan, tapi jangan takut, itu bisa jadi membuka peluang baru untuk teman-teman untuk lebih mengembangkan lagi artikel di blog atau website teman-teman. Kuncinya yaitu pertama tetap fokus pada niat, lalu coba untuk hadir di setiap titik pencarian dan jaga human touch. Human touch itu kata-kata yang tulisan yang natural, yang terlihat memang dibuat khusus oleh teman-teman untuk pembaca. Itu ada sentuhan manusia di tulisan. Lalu apakah tidak boleh menulis dengan menggunakan AI atau dibantu AI? Boleh. Google sendiri juga tidak memberikan aturan tulisan itu harus ditulis sendiri secara manual atau dibantu oleh AI. Yang penting oleh Google itu tulisan yang kita buat harus bisa memberikan value lebih kepada pembaca, seperti itu. Mungkin cukup untuk kali ini videonya. Kita akan sambung lagi di pembahasan selanjutnya tentang riset keyword ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.